Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekarang udah pada sholat duha belum? Bagi yang sudah, Ibu acungkan jempol. Tapi bagi yang belum, segera ya. Sekarang kita mulai belajar pelajaran fikih. Tuh materinya makanan halal dan haram. Nih kalian udah pada tahu ya mengenai makanan halal dan haram. Karena waktu minggu kemarin kalian suruh lihat barcode di buku fikih halaman 5. Sekarang Ibu ulas lagi, itu makanan halal. Jadi yang dimaksud dengan makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Ini ya, yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itu yang artinya, wahai manusia, makanlah dan dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Tuh, ya. Nih, adapun makanan yang dihalalkan oleh agama Islam yaitu semua makanan yang disebut sebagai rezeki yang halal dan baik. Tuh, tadi kan sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Sekarang yang kedua, semua makanan yang berasal dari laut. Terus yang ketiga, semua binatang ternak kecuali babi dan anjing. Dan yang keempat adalah hasil buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah dididik untuk berburu. Tuh kan, jadi artinya makanan yang dihalalkan oleh agama Islam. Sekarang yang kedua yaitu makanan haram. Ini makanan yang haram ialah makanan yang dilarang untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Ini kalian udah pada jelaskan waktu kemarin lihat di video Samil. Waktu itu Samil mengambil makanan sosis yang terbuat dari daging babi. Kan ya nggak boleh, itu tuh udah diharamkan. Sekarang dilanjutkan yang C, jenis makanan haram. Di antaranya yang pertama, bangkai binatang. Ya, bangkai binatang di sini apa sih yang dimaksud bangkai? Bangkai itu semua jenis binatang yang mati tidak karena disembelih. Ya. Tapi karena sebab lain, seperti apa? Karena misalnya kena penyakit atau juga terjatuh, bahkan bisa diterkam oleh binatang buas. Itu bangkai, jadi nggak boleh ya, jadi haram. Yang kedua, makanan yang buruk, menjijikkan atau najis. Nih kalian kan pasti pernah lihat ada binatang kecoa, lalat, ya. Atau juga cacing, itu ya nggak boleh, itu menjijikkan, najis ya, makanan yang buruk. Yang ketiga, darah. Nih darah apa aja nggak boleh ya, darah manusia maupun binatang nggak boleh, haram. Yang keempat, makanan yang memabukkan. Nih contohnya nih banyakkan misalnya orang yang ini banyak minum itu minuman yang memabukkan ya, khamr itu nggak boleh ya. Malah menjadi
badan kita jadi pada sakit. Yang kelima, babi. Nah, tadi udah Ibu jelaskan, ya, dijelaskan dalam Al-Quran itu, ya, nggak boleh babi itu, ya, baik dagingnya, tulangnya, kulitnya, nggak boleh semuanya binatang babi itu. Yang keenam, binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita barangkali nanti udah dewasa menyembelih hewan, misalnya ayam atau kambing, kita jangan lupa baca bismillah, ya. Yang ketujuh, benda yang membahayakan. Ini maksudnya membahayakan bagi tubuh kita. Ya contohnya, ya kan kalau misalnya racun itu kan, kalau misalnya baygon itu kan bukan minuman, ya, itu namanya racun, nggak boleh, jangan diminum. Kalau kitanya jadi sakit. Tuh, yang mengenai jenis makanan haram. Sekarang Ibu lanjutkan. Yang D, manfaat makanan halal. Nih, tadi udah dijelaskan mengenai makanan halal, makanan haram, jenis makanan haram. Sekarang yang D, manfaat makanan halal. Manfaatnya apa kalau kita makan halal? Yang pertama atau yang satu, terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tubuh kita akan selalu sehat, ya, karena kita makan yang halal. Yang ketiga, akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih, ya. Yang keempat, akan diberi rezeki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah. Dan yang kelima, menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan. Dari penjelasan Ibu udah jelas. Barangkali yang belum jelas boleh tanyakan, ya. Sekarang tugas dari Ibu, kalian buka buku cetak fikihnya halaman 11. Ya, kalian kerjakan bagian A dan bagian B di halaman 11 dan halaman 12. Semangat, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.